Selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Revanda Putra, mahasiswa dengan NIM 192240008 dari Prodi Kewirausahaan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang SWOT analysis terkait Google Gemini. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu Gemini. Jadi, Google Gemini adalah kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan oleh Google DeepMind dan diluncurkan pada akhir tahun 2023. Pada awal peluncurannya, AI ini sempat bernama BART, dan kini sudah diganti menjadi Gemini. Jadi, Google menciptakan Gemini untuk mewujudkan visi AI yang tidak hanya cerdas tetapi juga aman, bertanggung jawab, dan membantu manusia menjadi lebih produktif serta kreatif. Lanjut ke SWOT analisisnya. Yang pertama di sini ada strengths. Dalam strengths, Gemini mempunyai beberapa kekuatan. Yang pertama ada integrasi dengan ekosistem Google. Jadi membuatnya menjadi lebih familiar karena sudah terintegrasi dengan platform yang digunakan oleh jutaan orang. Yang kedua, akses ke data skala besar, membuat hasil analisis dari Gemini AI ini sendiri menjadi lebih dalam, akurat, dan relevan. Kemudian ada kemampuan memahami berbagai jenis informasi atau multimodal. Yang selanjutnya ada keamanan dan tanggung jawab tinggi, serta didukung oleh teknologi canggih atau infrastruktur kuat. Untuk weakness-nya sendiri, Gemini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persepsi publik dan branding. Pada awal perilisannya, pergantian dari nama BART ke Gemini sempat menimbulkan kebingungan serta membuat citra mereknya kurang kuat di awal peluncuran. Selanjutnya, keterlambatan adopsi jika dibandingkan dengan ChatGPT. Lalu keterbatasan access model dan API, dan overfiltering. Overfiltering di sini artinya adalah sistem Gemini masih dinilai terlalu ketat jika dibandingkan dengan AI lain, sehingga dinilai kurang fleksibel. Selanjutnya ada dilema kanibalisasi model bisnis iklan search, yaitu model bisnis utama dari Google itu sendiri. Yang ketiga ada opportunities. Di sini ada beberapa opportunities yang saya identifikasi. Yang pertama ada integrasi mendalam ke produk Google Workspace dan Android. Lalu kedua ada pasar AI enterprise dan pendidikan. Jadi Google Gemini dapat masuk ke pasar ini. Lalu potensi monetasi lewat AI as a service yang artinya yaitu membuat layanan Google Gemini sebagai sebuah layanan subscribe atau berbayar. Yang selanjutnya ada integrasi dengan hardware seperti Pixel dan Chromebook. Untuk threads-nya sendiri, di sini juga ada beberapa, yaitu yang pertama ada komoditisasi oleh model open source seperti Metalama dan Mistral. Jadi open source seperti Metalama dan Mistral ini dapat mengancam keeksklusivitasan Google Gemini karena membuat teknologi AI semakin mudah dibuat. Lalu ada kecepatan inovasi pesaing tertutup seperti OpenAI dan Anthropic, regulasi AI yang ketat, ketergantungan pada reputasi induk atau Google itu sendiri, serta potensi kehilangan kepercayaan publik akibat kegagalan atau bias AI. Dan ini adalah gambaran besar dari SWOT Matrix yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, berikut adalah Toast Matrix atau beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Gemini untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang mereka serta menghadapi kelemahan serta ancaman mereka. Yang pertama untuk SO strategies, di sini ada 4, yaitu yang pertama, mengintegrasikan Gemini lebih dalam ke produk-produk Google. Yang kedua, menggunakan kekayaan data Google untuk memperkuat layanan berbayar. Yang ketiga, memaksimalkan kemampuan multimodal untuk perangkat keras. Serta yang terakhir, menggunakan reputasi keamanan untuk menarik sektor bisnis dan pendidikan. Selanjutnya, untuk ST strategis, di sini juga ada 4. Yang pertama adalah menggunakan infrastruktur canggih untuk bersaing dalam inovasi cepat. Yang kedua, memperkuat citra Google di balik integrasi produk. Yang ketiga ada menggunakan pendekatan keamanan untuk menjaga kepercayaan publik. Serta yang terakhir, memanfaatkan data dan riset internal untuk menyaingi model open source. Berikutnya, untuk WO strategis,
Ada empat juga. Yang pertama yaitu menggunakan integrasi produk untuk memperkuat branding Gemini. Selanjutnya, memperluas akses API untuk mendorong adopsi pengembang. Yang ketiga, menggunakan reputasi keamanan untuk memperbaiki keterlambatan adopsi, serta mengurangi penyaringan berlebihan untuk sektor profesional. Dan untuk WT strateginya sendiri, yang pertama ada membangun kepercayaan merek dengan komunikasi yang jelas. Selanjutnya yaitu mempercepat pembaruan fitur untuk melawan inovasi pesaing. Kemudian ada menyiapkan kepatuhan terhadap regulasi AI. Serta yang terakhir, menghindari kehilangan kepercayaan dengan kebijakan moderasi yang transparan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, secara keseluruhan, Google Gemini menunjukkan langkah besar Google dalam pengembangan AI. Gemini mempunyai kekuatan dari integrasi produk dan teknologi Google. Namun masih menghadapi beberapa tantangan juga, seperti keterlambatan adopsi, citra merek yang belum kuat, serta pesaing yang berinovasi dengan cepat. Keberhasilan Gemini ke depan tidak hanya bergantung kepada teknologi, tetapi juga pada kemampuan Google dalam menjaga keseimbangan antara keamanan, keterbukaan, serta kecepatan inovasi. Jika hal ini dapat dijalankan dengan konsisten, Gemini memang belum tentu menjadi pemain mutlak. Tetapi ini bisa menjadi tanda bahwa Gemini akan menjadi AI yang stabil, terpercaya, dan dapat bermanfaat bagi para penggunanya kelak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu.